Ya, tadi kita sudah sampai langkah yang ke dua tadi, langkah yang ketiga, kolom yang ketiga tadi ya. Ini cara menghitungnya adalah bagaimana tadi? Ya, Z 1 itu sama dengan X1 dikurangi rata-ratanya 6 gitu ya, dibagi dengan variansinya kan 16, berarti simpangan bakunya adalah 4. Hasilnya seperti ini. Wah, hilang ya. Baik, nggak apa-apa. Ini adalah, ya ini hasilnya adalah dibagi 4 ya. Ya, ya. Dengan langkah yang sama nanti akan kita peroleh sampai Z ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai Z ke 6 ya. Sekarang yang ke 3 ini kita mencari nilai tadi ya, tabel, mencari tabel. Nah, selama ini kan mencari tabel ini kita terpaku pada tabel ya. Tabelnya normal seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat tabel normal standar namanya ya. Kita cari yang x-nya negatif 1,6 ini ya. Dan negatif 1,6 sambil dari sini saya ambil dari negatif 1,6 ini. Kemudian atasnya kita ambil 0,03. Ya, ini ya. Kenapa diambil 0,03? Ya, ini. Kita melihat dari digit yang terakhir ya. Ya, 1,6. Nah, di sini ya. Kita ketemu 0,016 ya. Di sini kita tuliskan 0,016 ya. Di sini saya tandai aja 0,016 seperti itu ya. Nah, tapi di sini kita juga bisa mencari sendiri kalau kita sudah menggunakan Excel ya. Kita bisa langsung mencari menggunakan fungsi, kita manfaatkan fungsi dalam Excel ya. Ya, kita coba pakai Excel apakah hasilnya sama ya. Di sini kita pakai fungsi sama dengan norm. Nah, norm di sini nanti akan muncul banyak pilihannya. Kita pilih yang norm as distribution. Nah, ini kemudian tuliskan Z-nya. Z-nya itu adalah angka di sini tadi. Ya, kita punya negatif 1,63. Ya, kemudian titik koma karena saya Excel-nya menggunakan instruksinya menggunakan titik koma, kemudian kumulatifnya adalah 1. Hasilnya adalah ya. Seperti itu cara mencari dengan tabel ya. Jadi kalian nggak usah pusing cari tabel, silakan gunakan Excel ya. Ini juga dengan cara yang sama ya. Ini rumusnya ini adalah nilainya Z-nya, kemudian 1 ya. Saya kira mudah sekali mencarinya. Nah, ini kalau suka ke klik jadi gini ya. Nah, oke, sekarang kita mencari langkah yang ini ya, luasan ini ya. Nah, luasan ini adalah kita mengisinya karena luasan ini adalah kita mencari selisih. Ya, selisih antara ini batasnya ini. Ya, kita letakkan di sini. Kita cari namanya luas itu tidak ada luas yang negatif ya, maka sifatnya adalah selisih, maka akan selalu positif. Ya, maka di sini ini saya kurangi dengan ini ya. Luasnya adalah ini. Kemudian ini saya kurangi dengan ini ya. Begitu juga seterusnya. Jadi ya bisa dikatakan kolom selanjutnya dikurangi kolom sebelumnya seperti itu ya. Nah, Bu ini gimana ini? Kok ini hasilnya adalah lebih kecil? Nah, karena di sini kita cari selisih ya. Cari selisih ya kita gunakan yang ini yang positif ya. 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 Ya, jadi nilainya nanti akan selalu positif. Ini sudah benar ya. Negatif. Oh, ini positif, sorry. Saya salah ketik ya. Nah, maka di sini jadi
Ya, makanya tadi kok lebih kecil ya, ternyata setelah saya cek saya negatif. Nah, jadi seperti ini ya angkanya. Baik. Nah, kemudian di sini kita akan mencari nilai OI-nya. Ya, kita lihat lagi catatannya bagaimana cara mencari OI ya. Ya. Frekuensi observasi ini adalah kita lihat dari soal ya, frekuensinya berapa. Di sini frekuensinya adalah untuk interval pertama itu adalah 8. Ya, kemudian interval kedua itu adalah 12. Interval ketiga itu adalah 8 juga, dan ini adalah 6. Dan yang terakhir adalah ada 3, seperti itu. Nah, kita lihat di sini seperti tadi yang dipaparkan pada materi bahwa jika terdapat frekuensi observasi yang kurang dari 5, maka dilakukan penggabungan dengan sel yang berdekatan. Maka di sini akan kita gabung ya. Maka di sini mungkin bisa saya tambahkan, saya insert ini ya, saya insert insert tabel. Ini coba akan kita gabungkan ya, yang nilainya kurang dari 5, jadi yang lebih dari 5 tetap, di sini 8, di sini 12, sini juga 8, dan di sini sekarang adalah 6 ditambah 3 ya, 9. Oke, ini untuk nilai frekuensi observasi. Kemudian frekuensi harapan atau EI ini bisa kita peroleh dengan mengalahkan antara LI dengan N. LI itu adalah luasan tadi dikalikan dengan N-nya ya. Jadi di situ E-nya adalah ini ya, N-nya adalah kan LI dengan N, jadi luasan kita kali dengan N itu adalah jumlah data atau banyaknya data ya. Di sini kita punya banyaknya data berapa ini, kita jumlahkan ya. Ya, bisa kita jumlahkan. Banyaknya data adalah ya 37 ya. Maka di sini ini sama dengan ini luasan dikalikan N-nya 37 ya. Maka kita pilih ini di sini kita kalikan ya, ini ya. Nah, di sini sama seperti yang tadi akan mengikuti ya. Ini karena frekuensinya lebih dari 5, maka nilainya tidak kita gabung, maka ini sama, ini juga sama. Nah, yang kita gabung adalah yang ini ya. Ini adalah penggabungan antara E4 ditambah E5. Ya, hasilnya adalah ini. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah mencari ini. Akan mencari chi-square hitungnya ya. Nah, mencari chi-square hitungnya yaitu dengan cara menjumlahkan ya. Ya, di sini akan kita hitung dulu ya. Nah, ini adalah O1. Ya, O1 berarti ini ya. O1 dikurangi ya, ini adalah O1 ini ya,
dikurangi E1 dikuadratkan dibagi dengan E1. Ya, ini tadi hasilnya kan harus sama dengan ini ya. Ya, 1,6468. Sudah benar ini kira-kira kalau saya kurung hasilnya sama enggak? Sama enggak? Sama ya. Oh, 1 dikurangi E1 dikuadratkan dibagi E1. Nanti kita drag ya, kita delete ya, kita cek nanti. Ini adalah O1 dikurangi E1 dikuadratkan dikurangi E1 E2 ya, E2 hasilnya 0,6127. Yang ini kita pastikan sudah benar. Ya, ini kurungnya sama saja ya, 1, 2 sama saja, biar tidak banyak kurung. Nah, ini maaf ya, ini berarti tadi kita menggunakannya yang mana? Kita menggunakannya adalah yang ya, kita gunakan EI yang terakhir. Jadi di sini yang kita gunakan adalah OI 9 dikurangi I 13 ya, dibagi dengan I-nya. Ya. Hasilnya adalah ini. Nah, sekarang kita jumlahkan. Jumlah ya, kita jumlahkan sama dengan sum atau sum ya, sum ya. Ya, 2,914 dan seterusnya. Ini adalah nilai chi-square hitung ya. Chi-square hitung. Nah, sekarang kita tugas selanjutnya adalah mencari chi-square tabel ya. Chi-square tabelnya berapa? Chi-square tabelnya berapa? Nah, chi-square tabelnya adalah kita akan menggunakan tabel chi-square ya. Akan tabel chi-square ini ya, chi-square ya. Di sini saya punya tabel chi-square ya. Saya tunjukkan tabel chi-square. Nah, ini. Di sini kita punya alfanya berapa yang kita pakai? Oh, alfanya tadi lupa, Bu. Oh ya, kita gunakan alfanya 5% ya. Nanti soalnya saya tambahi 5% berarti 0,05. Kemudian K-nya ada berapa K-nya? K-nya adalah kelompoknya ini ada kelasnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelas. Maka di sini K-1 adalah 4 ya. Maka alfanya kita 0,5 dan ininya adalah 4. Ketemu berapa ini? Ya, 9,487 ya. Kalau penasaran Bu, carinya gimana? Nah, carinya adalah ya. Cara mencarinya adalah sama dengan chi-square